Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah melakukan observasi pada para penjual jus buah dan rujak buah. Kami menyebarkan poster open recruitment volunteer kegiatan EcoShop Project melalui WhatsApp dan media sosial lainnya. Kami mengumpulkan kulit buah dari para penjual jus dan rujak buah. Ini adalah bentuk aksi nyata dari pemanfaatan limbah organik berupa kulit buah yang tidak digunakan kembali. Kemudian, kami melakukan perkenalan serta melakukan sosialisasi mengenai manfaat ekoenzim dan cara pembuatannya. Pertama-tama, kami melakukan sosialisasi kepada teman-teman mahasiswa dan juga anak kos terkait pemanfaatan limbah organik berupa kulit buah yang tidak digunakan. Kami mengajak mereka untuk melakukan satu langkah sederhana yang berdampak besar bagi lingkungan, yaitu dengan membuat ekoenzim. Dari limbah dapur seperti kulit buah dan sisa sayuran, kita dapat mengolahnya menjadi cairan fermentasi alami yang dinamakan ekoenzim yang nantinya akan dijadikan sebagai sabun cair yang ramah lingkungan. Kami menjelaskan proses pembuatan ekoenzim secara bertahap, mulai dari yang pertama, yaitu memilah limbah organik berupa kulit buah yang tidak terpakai, kemudian dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil. Setelah itu, limbah organik yang telah dipotong akan dicampurkan dengan molase atau gula aren yang telah dicairkan, kemudian dicampur dengan air. Setelah itu, ekoenzim akan difermentasi selama kurang lebih 3 bulan, dan hasilnya adalah ekoenzim yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Nantinya, ekoenzim akan siap diolah menjadi sabun cair yang aman dan ramah lingkungan. Perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti memilah limbah organik yang kami lakukan. Kulit buah dan daun pandan yang sudah dipotong ditimbang hingga mencapai berat 1,5 kg. Langkah berikutnya adalah memotong gula aren menjadi ukuran yang lebih kecil dan tipis. Gula aren yang digunakan adalah sebanyak setengah kilogram. Gula merah atau molase yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim berfungsi sebagai nutrisi selama proses fermentasi agar bakteri dapat terfermentasi dengan baik. Gula aren yang sudah dipotong kecil-kecil dicairkan dengan menambahkan sedikit air hingga mengental. Lalu kita dinginkan. Selama proses pencairan gula aren harus terus diaduk agar tidak mengeras dan juga tidak menempel pada wajan. Tunggu sekitar 10-15 menit. Langkah berikutnya, potongan kulit buah dan gula aren kental dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air dan goyangkan hingga tercampur merata. Wadah yang digunakan harus wadah yang memiliki tutupan. Ekoenzim siap disimpan. Cakep. Pada pembuatan sabun, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat takaran bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu gliserin sebanyak 40 ml, bubuk mes sebanyak 90 gram, ekoenzim sebanyak 300 ml, dan air sebanyak 660 ml. Campurkan bahan-bahan seperti bubuk mes, gliserin, ekoenzim, dan air ke dalam wadah dan aduk hingga merata. Serta kita tunggu sampai terdapat busa. Kemudian, masukkan ke dalam botol sabun. Sabun ekoenzim siap untuk digunakan. Terima kasih untuk kelompok 4. Ini aku udah ngikutin tahapan membuat sabun dari awal sampai akhir, dan menurut aku ini udah sangat bermanfaat dan seru banget.
Terima kasih kelompok 4 sudah menjelaskan dengan baik juga, dan ini menurut kami sangat bermanfaat sih, karena bisa kayak memanfaatkan dari, mungkin mengolah dari kayak sampah atau misalkan mungkin dari kulit buah gitu ya, jadi sabun yang berasal dari ekoenzim gitu. Jadi ini lumayan berhemat juga untuk anak kos, jadi bisa untuk dimanfaatkan. Selamat mencoba teman-teman. Kegiatan aksi nyata ini menumbuhkan kepedulian, solidaritas, dan kreativitas untuk menghadirkan solusi bagi masalah lingkungan.